Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada materi farmakognosi, yaitu sediaan obat pengolahan bahan nabat. Ada yang tahu contoh gambar di samping, yaitu adalah nama lainnya dari jadam atau aloes, berasal dari tanaman Aloe perii, Aloe berbadensis, Aloe vera, Aloe africana, Aloe spicata. Jadi ada 5 nama tanaman asalnya. Selanjutnya untuk keluarganya berasal dari Liliaceae dengan zat khasiat utama atau kandungan kimianya ada damar, aloin, air, dan abu. Sifat purgatif disebabkan oleh 3 pentosida, yaitu berbalon, aloin, isoberbaloin, dan beta berbaloin. Hidrolisa dari berbaloin antara lain menghasilkan aloemodin dan D-arabinosa. Penggunaannya sebagai pencahar atau untuk mengatasi konstipasi atau sembelit. Pemberiannya, semua jenis jadam atau aloe berasa sangat pahit dan menimbulkan rasa mual. Untuk cara penggunaannya yaitu cairan yang keluar dari potongan daun segar. Jenis-jenis dan cara panen dan perbedaannya, jadam atau aloe dibagi menjadi 3, yaitu ada jadam curacoa diperoleh dari Aloe berbadensis, Aloe vera, dan Aloe vulgaris. Sedangkan jadam KP diperoleh dari Aloe vera, Aloe africana, dan Aloe spicata. Sedangkan jadam sekotrin, massa yang licin, mengkilap, warna hitam kemerahan sampai hitam kecoklatan, kadang lunak, mudah dipatahkan, patahan berbentuk kerang tetapi yang tajam. Untuk penyimpanan jadam atau aloe sendiri yaitu dalam wadah tertutup baik. Selanjutnya yang kedua adalah sesuai dengan gambar, yaitu hablur putih atau massa hablur tidak berwarna atau putih, bau khas tajam, rasa pedas dan aromatik. Ini sudah ada di lab, jadi nanti bisa dicek sendiri. Yaitu adalah Camphora atau camphor, berasal dari tanaman Cinnamomum camphora dengan keluarga Lauraceae dengan zat berkhasiat utama yaitu atocamphor dengan rumus kimia C12, H16, dan O. Penggunaannya sebagai carminativa, obat kejang, obat gatal, obat encok, atau anti iritansia. Sediaan dari camphora itu ada 3, yaitu ada Luciocum murvaldi, Solucio camphora spirituosa, Tabula acidi, Acetylosalicylisi compositum. Cara panen camphora yaitu dengan potongan akar, batang, dan cabang dialiri uap air. Lalu uap yang berisi minyak ditampung dalam kamar pendingin yang air pendinginannya mengalir dari atas ke bawah melalui dinding kamar. Camphor menempel di sebelah atas dan sebelah bawah terdapat minyak dan air. Lalu minyaknya akan disaring. Untuk memisahkan camphor yang ada di situ, camphor yang diperoleh masih kotor, berwarna agak jambon dan lunak, belum putih banget. Untuk pemurniannya itu dicampur dengan kapur sebanyak 1/5 bobotnya, dipanaskan dalam periuk besi untuk membuang air dan minyak atsiri yaitu suhu 100 derajat Celcius. Setelah suhu dinaikkan sampai 175 derajat Celcius sampai 200 untuk mensublimasikan camphornya menjadi kaisar hablur putih tadi. Selanjutnya yang ketiga adalah simisia dengan warna hitam pekat, yaitu adalah karboadsorben, nama lainnya arang penyerap. Ketentuannya yaitu arang yang dibuat dari tumbuh-tumbuhan tertentu telah diaktifkan untuk mempertinggi daya serap. Penggunaannya untuk antidotum atau anti racun, biasanya digunakan saat orang diare. Simplicia yang keempat yaitu adalah kateku atau gambir atau untuk kinang yaitu berasal dari nama tanaman asalnya Uncaria gambir dengan keluarga ada Rubiaceae. Dengan zat berkhasiat utama ada 25-50% asam katekunat, 2-8% isokatekin, quercetin, merah kateku. Untuk pemberiannya tidak berbau, rasa mula-mula pahit dan rasa kelat seperti kemudian agak manis. Bagian yang digunakan adalah sari akar kering yang diperoleh dari daun dan ranting muda. Untuk penyimpanannya sama, yaitu dalam wadah tertutup baik. Gambar di ini adalah warnanya kekuningan atau Colloponium atau Gondorugum atau Resina atau Rosin. Nama tanaman asalnya berasal dari beberapa spesies tanaman pinus, yaitu biasanya getah yang disadap.
keluarganya, yaitu ada pinase. Dengan zat berkhasiat utama ada isomir dan modifikasi dari anhidrat asam abetat. Termasuk golongan ini adalah asam primarat, asam sapinat. Penggunaannya biasanya gondorukem itu digunakan sebagai bahan salep dan plester, serta berkhasiat mencegah oksidasi dari lemak, maka berguna sebagai bahan pengawet salep itu juga. Untuk pemberiannya yaitu massa jernih seperti kaca, warna kuning pucat atau kuning kecoklatan, bersudut-sudut, rapuh, mudah lengket satu dengan lainnya, bau dan rasa lemah mirip Bagian yang digunakan yaitu dari sisa yang diperoleh melalui penyulingan minyak atsiri dari damar minyak. Untuk jenis-jenisnya ada dua, yaitu ada gondorukem gum, yaitu sisa dari minyak terpentin yang disuling minyak atsiri. Bubuknya berwarna putih tidak lunak. Untuk gondorukem kayu diperoleh dari kayu pinus secara penyulingan, penyarian, atau kedua cara ini bersama-sama. Bubuknya berwarna kekuning-kuningan. Bagian yang tersabunkan lebih banyak pada gondorukem gum. Titik lunaknya yaitu 53-54 derajat Celcius. Untuk contoh sediaan dari gondorukem sendiri yaitu adalah Solusio masticis composius menurut Farmakope Obat Indonesia. Selanjutnya ada tanaman dari bahan nabati yaitu adalah jenitri, berasal dari tanaman Quercus infectoria dengan nama simplicia yaitu adalah Galae, dengan keluarga Fagaceae. Zat berkhasiat utama ada asam penyamak 50-75%, asam galat 2-4%, damar, pati, dan kalsium oksalat. Penggunaannya sebagai obat wasir yaitu sebagai salep, bagian dari jamu singset. Pemberiannya bau lemah, rasa sangat kelat dan agak manis. Untuk contoh sediaannya yaitu ada acidum tannium dengan penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Untuk cara panen dari jenitri yaitu adalah serangga Cyaniptectoria menaruh telur pada pucuk-pucuk dan batang-batang muda. Larva yang keluar dari telur tersebut mengeluarkan cairan berisi enzima yang dapat merubah pati yang terdapat dalam sel-sel di sekitar larva tersebut menjadi gula. Perubahan dari pati ke gula ini makin meningkat dan merangsang sel-sel jaringan yang bulat tengahnya berongga karena dimakan larva tersebut. Jenitri yang baik diperoleh dari jaringan yang belum ditinggalkan serangganya. Berat dan tergantung warnanya dinamakan jenitri biru, hijau, dan hitam. Sedangkan jenitri yang telah ditinggalkan oleh serangganya ringan, lebih menyerupai bunga karang dan berwarna pucat. Ini disebut dengan jenitri putih dan nilainya lebih rendah. Selanjutnya yaitu adalah sari akar manis atau Sucus liquiritae atau berasal Glycyrrhizae sucus, dengan nama tanaman asal adalah Glycyrrhiza glabra varietas glanduliferia. Dengan keluarga Papilionaceae, dengan zat berkhasiat utama ada glycyrrhizin sampai 15%, gula, lendir, zat putih telur, air, zat yang dapat disari sampai 49% dan yang tidak dapat larut dalam air 5%. Untuk persyaratan kadarnya, kadar gliserin tidak kurang 10% dihitung terhadap zat yang telah dikeringkan. Untuk penggunaannya yaitu sebagai obat batuk. Pemberian dari sari akar manis yaitu batang berbentuk silinder atau bungkah besar, licin agak mengkilap, warna hitam, coklat tua atau serbu berwarna coklat. Bau khas lemah, rasa manis khas. Biasanya bagian yang digunakan yaitu adalah akar yang masih segar, disari dengan air mendidih, sari diuapkan dan dikeringkan hingga bebas air atau dengan metode ekstraksi. Selanjutnya yaitu adalah ihtamolum atau ihtamol atau ihtiol. Berasal dari garam amonium asam sulfonat yang diperoleh dari bantuan bitumen bercampur dengan amonium sulfat dan air. Zat berkhasiat utamanya yaitu adalah senyawa belerang amonium sulfat. Untuk persyaratan kadarnya dari ihtiol sendiri yaitu kadar belerang organik tidak kurang dari 1,5% dihitung terhadap zat yang telah dikeringkan. Kadar belerang dalam bentuk tidak lebih dari 25% dari kadar belerang jumlah. Untuk penggunaannya sendiri yaitu sebagai antiseptika lemah, obat batuk, dengan pemberian cairan kental warna hampir hitam berbau khas. Dengan contoh sediaan yaitu adalah Solusio Ihtamoli Ateris menurut Formularium Indonesia. Biasanya terdapat di apotek dengan nama salep ihtiol.
dari gambar ini yaitu adalah natrii alginase atau dengan nama lain dari natrium alginat. Untuk nama tanaman asalnya sendiri ada 4, yaitu ada Macrocystis periferia, Laminaria saccharia saccharina, Laminaria digitata, Neurocystis leucana. Berasal dari keluarga Lysoniaceae dengan zat berkhasiat utama yaitu adalah garam natrium dari asam alginat atau suatu asam poliuronat. Penggunaan natri alginase yaitu sebagai emulgator. Pemberiannya serbuk halus atau kasar, warna putih kekuningan, hampir tidak berbau, hampir tidak berasa. Sedangkan pembuatannya yaitu merupakan karbohidrat yang dimurnikan, diperoleh dengan penyarian ganggak coklat menggunakan alkali encer sebagian besar dan garam natrium dan asam alginat. Selanjutnya yaitu adalah yang terakhir yaitu adalah Pix liquida atau terkayu. Berasal dari keluarga Pinaceae dengan zat berkhasiat utama yaitu adalah hidrokarbon dengan benzol, toluol, silol, stirol, naftalin, parafin, terpen, politerpen, furfurol, metal furfuran, dimetil furfuran, fenol kresol, pirokatekin, guaiacol, dan pirogalol. Penggunaannya sendiri yaitu sebagai obat eksim, menahun, dan obat batuk. Bagian yang digunakan yaitu massa yang kental yang diperoleh dari penyulingan kering kayu. Untuk kisi-kisinya silahkan dipelajari dari materi ini berupa nama lain, nama tanaman asal, keluarganya, zat berkhasiat, penggunaan, pemberian, contoh sediaan, gambarnya. Semua materi yang saya berikan atau ujikan yaitu berasal dari materi ini.